Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir bersama-sama di kelas yang kita cintai ini. Semoga rahmat Allah dan karunia-Nya senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Tujuan kita yang kita harapkan adalah kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Sebab itu adalah tujuan kita hidup. Kemudian selalu berikan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, absen terlebih dahulu Aulia. Aywa Azzanabillah Azzanabillah Dahlia Pelda Fika Alfiah Hidayah Fika Ido Juanda. Kemana dia? Sakit. Lain kali kalau sakit silakan hubungi Bapak terlebih dahulu, ataupun bisa menghubungi Osma dan Osma menyampaikan langsung ke Bapak biar tahu. Karena kontrak kuliah kita kemarin itu menyebutkan bahwa jikalau sakit mesti ada komunikasi. Beberapa kali Bapak sampaikan bahwa komunikasi itu adalah sangat penting. Sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran mata kuliah bahasa Arab ini, yang mana sebagaimana telah dipaparkan di depan, yaitu setelah mengikuti perkuliahan bahasa Arab, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menguasai kosakata dan struktur dasar bahasa Arab secara tepat. Nah, hal ini termasuk salah satu tujuan daripada pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya apa tadi, Pak? Memahami informasi yang diperoleh melalui kegiatan menyimak dan membaca teks bahasa Arab sederhana. Oke, itu yang nomor 2. Tujuan yang nomor 2-nya itu. Kemudian yang ketiga, silakan. Berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Arab pada konteks kehidupan sehari-hari dan akademik dasar. Nah, itu berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Arab pada konteks kehidupan sehari-hari dan akademik dasar. Itu tujuan yang nomor 3. Kemudian yang 4. Ayo silakan. Apa? Nomor 4. Menulis kalimat dan kata-kata sederhana sesuai kaidah bahasa Arab. Nah, itu tujuan kita mempelajari mata kuliah bahasa Arab ini. Yang keempat, menulis kalimat dan paragraf sederhana sesuai kaidah bahasa Arab. Itu yang akan kita tuju dalam mata kuliah ini. Kemudian yang nomor 5, yang belakang. Silakan. Memanfaatkan bahasa Arab untuk memahami sumber-sumber ajaran Islam dalam literatur akademik dasar. Oke, apa? Memanfaatkan bahasa Arab untuk memahami sumber-sumber ajaran Islam dan literatur akademik dasar. Nah, dan yang terakhir dalam tujuan mata kuliah ini yaitu bersama-sama menunjukkan sikap percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dan bahasa ilmu. Kalian tahu apa itu CPNK? Pelajaran mata kuliah. Di dalam bahasa Arab, mata kuliah bahasa Arab ini ada CPNK yang satunya yaitu mahasiswa mampu memahami kaidah dasar bahasa Arab, ilmu aswab, mufradat dan muraib sebagai landasan komunikasi lisan dan tulisan secara benar. Itu CPNK 1. Kemudian kita masuk ke CPNK 2, yaitu mahasiswa mampu menguasai keterampilan minimal ataupun dalam bahasa Arabnya istimah dan membaca dalam bahasa Arabnya qiraah teks bahasa sederhana sesuai konteks akademik dan keislaman. Kemudian untuk CPNK 3 perlu kita ketahui bahwa mahasiswa mampu berkomunikasi lisan menggunakan bahasa Arab dalam situasi sehari-hari dan akademik sederhana secara tepat dan santun. Itu CPNK 3.
Selanjutnya CPNK 4 yaitu mahasiswa mampu menulis kalimat muarakat sederhana dalam bahasa Arab sesuai kaidah kebahasaan yang benar. Yang terakhir, CPNK-nya yaitu mahasiswa mampu menerapkan bahasa Arab sebagai alat memahami sumber-sumber keislaman dan mengembangkan wawasan akademik. Dari CPNK ini ada turunannya yaitu sub CPNK. Ada turunan CPNK 1 yaitu yang pertama tadi mahasiswa mampu memahami kaidah dasar bahasa Arab. Sub CPNK 1.1-nya yaitu mengidentifikasi huruf hijaiyah, makharijul huruf dan tanda baca bahasa Arab. Selanjutnya sub CPNK 1.2 menguasai kosakata dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini sub CPNK 1.2. Yang ketiga, menjelaskan kaidah dasar nahwu dan sharh sederhana. Yang keempat, yaitu menyusun kalimat sederhana sesuai struktur bahasa Arab. Itulah turunan daripada CPNK 1. Dan begitu juga seterusnya. Yang mana materi kita pada hari ini yang akan membahas tentang Al-Arabiyah Al-Fusha, menguasai bahasa Arab Fusha. Saya yakin percaya kalian sudah tidak asing dengan bahasa Arab Fusha. Mengingat kalian ini adalah alumni-alumni dari pondok pesantren ataupun madrasah aliyah. Yang mana bahasa Arab Fusha itu merupakan kunci utama membedakan khazanah ilmu, sejarah dan peradaban Islam. Oke, next selanjutnya. Standar emas komunikasi dunia Islam, yang mana bahasa Fusha ataupun Al-Arabiyah Fusha, adapun cabangnya yaitu Al-Quran dan Wahyu, kemudian hadis Nabi, literatur Islam klasik, pendidikan formal, media masa resmi, dan forum akademik global. Jikalau kita lihat akar kata fashoha, makna fasih, jelas dan benar. Jadi kalau ditanya apa arti Fusha, artinya adalah fasih, jelas dan benar. Kemudian bahasa Fusha adalah bahasa baku yang diakui secara universal dan bebas dari distorsi dialek lokal. Jadi kalau kita pahami bahwa bahasa Arab Fusha itu tidak ada terdoktrin oleh bahasa lokal. Yang mana dijelaskan bahwa bahasa Arab Fusha merupakan bahasa baku yang diakui secara universal dan bebas dari distorsi dialek lokal. Oke, selanjutnya ada 4 pilar karakteristik Fusha. Nah, jika kita lihat di dalam materi ini, khazanah pengetahuan Islam itu ada namanya kaidah baku, kosakata kaya, struktur sistematis, dan universalitas. Jika kita kembali kepada kaidah baku, yang mana di sini dijelaskan disiplin tata bahasa yang ketat melalui ilmu nahwu ataupun sintaksis, sorab, morfologi, dan balaghah, retorika. Itu kalau kaidah baku. Kalau kosakata kaya, yaitu memiliki perbendaharaan kata yang sangat luas dengan ragam sinonim dan kedalaman makna. Nah, itu kalau kita lihat dari kosakata kaya. Dan selanjutnya, jika kita lihat dari struktur sistematis, di dalam struktur sistematis yaitu dijelaskan pembentukan kalimat logis terbagi jelas menjadi jumlah ismiyah ataupun nominal dan fi'liyah yaitu verbal. Jadi jikalau disebut kalimat ataupun jumlah ismiyah berarti nominal. Tapi jikalau disebut jumlah fi'liyah berarti itu adalah verbal. Oke. Selanjutnya yaitu universalitas. Yang mana universalitas ini yaitu merupakan standar tunggal. Standar tunggal yang dipahami oleh seluruh cendekiawan dan masyarakat di berbagai penjuru dunia Arab. Nah, jadi ada 4
yang ada di bawah khazanah pengetahuan Islam. Yang pertama tadi kaidah baku, kosakata kaya, struktur sistematis, dan universalitas. Oke, selanjutnya yaitu ada anatomi persisi bahasa baku. Ayo, siapa yang bisa baca ini? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Dhahabat thalibu ilal jami'ah. Oke, sudah. Dhahabat thalibu ilal jami'ah. Dhahabat thalibu ilal jami'ah. Mahasiswa pergi ke universitas ataupun kampus. Nah, dari kalimat tersebut bisa kita pahami bahwa dhahaba merupakan keterangan bukan keterangan tempat sebenarnya. Dhahaba adalah fi'il madi. Fi'il itu kata kerja. Kerja kapan? Waktunya adalah telah sudah terjadi. Itu fi'il madi. Kalau fi'il mudhari akan datang dan sekarang. Kalau fi'il amar bisa perintah dan akan datang. Oke. Kita kembali lagi kepada kalimat tadi, dhahaba thalibu ilal jami'ah, yang mana at-thalibu merupakan fa'il. Fa'il itu merupakan pelaku, orang yang pergi ataupun orang yang bersangkutan. Subjek yang melakukan tindakan. Nah ini, subjek yang melakukan tindakan ditandai dengan harakat khusus, rofa. Rofa, kalau kita kembali kepada ilmu nahwu, yaitu salah satu tanda rofa adalah dhamma. Ini. Oke, kita tidak terfokus untuk membahas nahwu. Baik, kita lanjut. Kita sedikit membahas perbedaan fusha dan amiyah. Dalam bahasa Arab tadi kita pahami bahwa ada fusha dan amiyah. Bahasa fusha itu bahasa baku dan bahasa amiyah adalah bahasa lokal. Jika kita lihat dan dimensi statusnya, bahasa fusha itu merupakan resmi atau universal. Berarti bahasa fusha itu adalah bahasa resminya orang Arab dan juga kelompok daripada bagian timur tengah. Kemudian kalau bahasa amiyah itu informal dan sehari-hari. Contohnya itu bahasa orang yang di pasar ataupun di toko. Itu biasanya bahasa Arabnya bahasa Arab amiyah. Kemudian kalau kita lihat dari standarisasi, apa perbedaan fusha dan amiyah? Yaitu kalau bahasa fusha memiliki kaidah kata bahasa tak, itu bahasa fusha. Kalau bahasa Arab amiyah tidak diberikan aturan baku. Sesi selanjutnya yaitu diskusi, yang mana tadi materi telah Bapak jelaskan di depan. Bapak ingin melihat kalian bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang diberikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Siapa nama? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Izin tanya Pak. Ya. Tadi ada dua dimensi ya yang dijelaskan, fusha Ya. dan amiyah. Dan kira-kira kalau di dalam Al-Quran itu memakai bahasa yang mana? Yang fusha atau amiyah? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Yang mana dalam Al-Quran itu sebanyak 30 juz itu menggunakan bahasa apa? Jelas bahasa Arab. Tetapi yang masih dibingungkan oleh Fatimah ini, apakah ini menggunakan bahasa Arab amiyah ataupun bahasa Arab fusha? Tadi sudah kita ketahui bahwa bahasa Arab amiyah itu sering digunakan di pasar dan di tempat jual beli ataupun tempat orang ramai. Namun bahasa Arab fusha itu sering digunakan untuk komunikasi internasional dan termasuklah di dalam Al-Quran, merupakan bahasa Arab fusha. Oke, bisa dipahami Fatimah? Oke, selanjutnya satu lagi penanya. Silakan katakan. Ayo. Ayo silakan, jangan takut-takut bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Kalau malu bertanya sesat di jalan, maka jalan-jalan jadinya. Maka dari itu rajin-rajinlah bertanya. Silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalia. Izin Pak, saya ingin bertanya. Kan sebentar lagi rencana saya ingin ke
Ya. Nah, peribahasanya lebih baik memakai bahasa pusat atau bahasa alamiah? Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga ini. Mengingat jika kita ingin ke sebuah negara, jika kita tidak bisa berbahasa negara tersebut, maka akan menyusahkan kita di dalam berkomunikasi. Salah satunya kita tidak tahu bertanya kepada masyarakat setempat. Baik, kalau ditanya kalau mau ke Arab itu menggunakan bahasa apa bagusnya? Kedua-duanya bagus. Kalau tadi sebagaimana telah menjelaskan, kalau kita ingin belajar bahasa itu, kebanyakan menggunakan bahasa Arabia. Tetapi jika kita ada berurusan dengan pemerintahan di sana, kita menggunakan bahasa pusat. Mengingat bahasa pusat dan Arabia itu sama-sama pentingnya sebenarnya. Dikarenakan memiliki ataupun memahami kemampuan bahasa, memiliki keahlian dalam berbahasa itu akan memudahkan perjalanan kita. Selain bahasa Arab, kita mesti juga memahami bahasa-bahasa lain. Dikarenakan bahasa itu akan bisa membawa kita ke dunia yang lebih jauh daripada dunia kita yang ada sekarang, termasuklah negara-negara Arab dan lain-lain. Baiklah, adik-adik sekalian, ini kita telah sampai di penghujung perkuliahan kita pada hari ini, yang mana Bapak ingin berpesan kepada kalian, kuasailah bahasa, kuasai bahasa. Dikarenakan dengan bahasa kalian akan bisa menaklukkan dunia. Dengan bahasa kalian akan bisa menaklukkan dunia. Dan Bapak harap kalian bisa mengulang materi-materi yang Bapak berikan di rumah, dan Bapak harap bisa kalian menjadi motivasi diri kalian untuk memahami materi ini dan mengupgrade keahlian kalian dalam bahasa. Dikarenakan percayalah, jikalau kalian banyak memahami bahasa dan memiliki keahlian banyak bahasa, kalian tidak akan berhenti. Dunia akan terbuka kepada kalian yang memahami banyak bahasa. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.